Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan pada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati, mobil khusus para DKM, pengurus masjid raya, juga rekan saya, teman saya Pak Haji Taufik, yang mana beliau mengundang saya untuk mengisi jadwal Pak Kiai Haji Asep Tahyar. Alhamdulillah, namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Jadi saya orang Nagrog ya Pak. Nama saya Miftahuddin. Bapak saya Miftahuddin bin Qurtubi bin Haji Kemet. Haji Kemet turunan dari Tubagus Kural bin Tubagus Sauna bin Tubagus Kuncung bin Tubagus Abdul Somad bin Tubagus HM Muhammad Sanusi bin Tubagus Jainuddin bin Samsudin bin Abdul Fattah bin Abdul Ma'ali Ahmad bin Abdul Mafakhir bin Maulana Nasruddin bin Maulana Yusuf bin Sultan Hasanuddin bin Sarif Hidayatullah Cirebon, atau terkenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, bin Abdullah Amdaduddin bin Malik Ali Nurul Alam bin Husain Jamaluddin bin Ahmad Jalaluddin bin Abdullah Ajamad Khan bin Abdul Malik Al-Muhajir Ilallah bin Alawi Amul Paqih bin Muhammad Sohib Marbat bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain binti bin Siti Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak itu masih keturunan dari Sunan Gunung Jati. Jadi saya orang Kulon asalnya, dari Banten Pak. Cuman umi asli orang Bogor, orang Nagrog. Nah jadi kalau kita pengen mengenal sejarah Islam, itu yang membawa awal ke Indonesia itu namanya Laksamana Macheng Ho. Itu dari Cina. Laksamana Macheng Ho kemudian ditarik mundur pada masa kerajaan Brawijaya kelima, yaitu Majapahit yang penguasa Nusantara. Belum ada Indonesia. Indonesia belum lahir. Indonesia lahir tahun 1945. Nah, sedangkan organisasi yang dulu telah ada itu namanya Nahdlatul Ulama, itu hasil bikinan Wali Songo ya. Itu lahir pada tahun 1926. Itu dulu negara kita belum ada nama, belum nama Indonesia ya. Nah jadi Wali Songo itu sanadnya masih dari Rasulullah, jalurnya dari Muhammad Sohib Marbat, atau ada yang bilang Mirbat. Punya anak dua. Yang pertama Ali punya anak Pakih Mukodam. Pakih Mukodam ini melahirkan juriyah-juriyah Al-Atos, Al-Idrus, Al-Habsi, dan marga-marga habaib di sini. Nah kemudian satu lagi namanya Alawi Amul Paqih. Alawi Amul Paqih punya anak Abdul Malik. Dia beda, dia punya keturunan. Abdul Malik itu nikah dengan putri kerajaan India Delhi namanya Umi Abdillah.
melahirkan Abdullah Ajamat Khan. Jadi Khan itu marga sebetulnya di India itu Khan, Amir Khan itu marga, sama aja kayak Habaib. Ya, Khan. Nah kalau Sunan Gunung Jati kan punya istri 3. Istrinya yang pertama Dewi Tapasari, dia nggak berputra. Kalau yang nama turunan biasanya dari laki-laki, karena kalau perempuan nggak jadi turunan, itu ada keterangan dalam kitab-kitab fikih ya. Nah dari istri yang kedua namanya Dewi Pakungwati, dia punya anak Tajul Arifin bergelar Raden di Jawa tuh. Nah baru nikah dengan putri Prabu Siliwangi namanya Dewi Kaunganten, punya anak Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini dalam satu sejarah punya anak sampai 40, istrinya juga banyak 40, mau istri 4, satu biangnya 10 juga 40 ya. Sampai sejarah itu Sultan Hasanuddin ada anaknya yang main, Sultan Hasanuddin bingung, lu anak siapa? Ipan uing anak bapak kata. Oh aing teh nyaho gitu. Saking banyaknya tuh anak. Begitu Pak. Soalnya makanya turunan dari situ banyak. Itu sejarah Pak. Jadi sama-sama wakil presiden kita itu masih turunan Sultan Hasanuddin, masih Juriyah Rasul. Makanya kalau pengen mengenal Juriyah Rasul kan Habib itu datang ke Indonesia 1 abad setelah Wali Songo. Dia dari Yaman, Hadrul Maut. Jadi udah enak. Gitu. Itu sejarah Pak. Jadi Laksamana Macengho waktu datang ke Indonesia karena nggak berhasil merukunkan Majapahit, diganti sama adeknya namanya Bun Sweho. Bun Sweho. Laksamana Macengho bergelar apa? Muhammad Cengho ya Pak ya. Ya Cengho tuh. Makanya jangan anti cintaan di Cina. Orang piring juga madein Cehina. Itu Juriyah Rasul ada yang ke Cina Pak. Nah ini Bun Sweho itu bergelar Raden Rahmat. Raden Rahmat karena beliau berhasil merukunkan Majapahit, dikasih tanah sama Raja Majapahit di daerah Ampel, bergelar Sunan Ampel. Itu sejarah Pak. Kalau tak ngaji ilmu tinggi, nggak tahu sejarah, nggak punya adab, salah nantinya. Loh kita ngarang-ngarang gini, ternyata itu orang tua kita. Gak aneh. Itu nasabnya sama ke Rasul. Robitoh saya Robitoh Ajamat Khan. Kalau Habaib namanya Robitoh Alawiyin. Tapi Pakih Bukodam itu bergurunya sama Alawi Amul Pakih sama mamangnya. Gitu. Nah cuman dari kita dari jalur Husain. Kalau dari jalur Sayyidina Hasan itu kayak Syekh Abdul Qadir ke sana jalur. Gitu Pak. Itu ya sedikit tentang sejarah ya. Jadi jangan kecolongan. Dulu sebelum Indonesia ada yang suka ribut itu ada 2 agama, Hindu Buddha. Hindu bangsa silent, Hindu bangsa Sanjaya, kalau Buddha bangsa silent. Ribut nggak berhenti-berhenti. Akhirnya pada waktu itu ternyata karena sering ribut, kali capek ya. Bahkan itu ada kisah di mana ketika bapaknya ribut, anaknya pacaran. Ya. Jadi pada waktu itu Raja Sanjaya dan Raja Sailan sering ribut. Akhirnya ternyata Raja Hindu kalah. Nah Raja Sanjaya, Raja Buddha ingin membuat candi. Karena dulu kalau seseorang raja itu ingin menunjukkan kehebatannya, membuat suatu kayak gini nih, orang kaya alhamdulillah ya kayak gitu Pak, ada karyanya. Nah orang Buddha dulu pengen bikin candi tapi nggak punya arsitek. Dicarilah seorang arsitek yang paling hebat pada waktu itu yang belajar dari India, namanya Panuko ya. Panuko ternyata dia membuat candi itu di di daerah Jawa. Akhirnya candi itu ada nuansa Hindu Buddha, disebut Candi Sambara Budura, namanya Candi Borobudur kalau sekarang gitu ya. Itu ada buku sejarahnya Pak. Makanya dari situ sebelum Islam datang ke Indonesia, peradaban Indonesia sudah ada ya.
Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah ditanamkan di negara kita. Ya. Itu Pak kalau pengen tahu sejarah. Makanya peradaban Indonesia dulu keren Pak. Di Indonesia nggak ada yang membunuh anak perempuan hidup-hidup, tapi di Arab parah. Kenapa Rasulullah diutus di Arab? Karena orang Arab parah semua. Anak perempuan dibunuh, diinjak, mati. Karena dia nggak berharga kalau punya anak perempuan. Di Indonesia ngedengar nggak sejarah itu? Nggak ya? Itu peradaban maksudnya. Dan dulu itu zaman patroh Pak. Bahkan Nabi Muhammad pun sebelum dia diutus beliau tahun berapa? 40. Itu konsep-konsep Rasulullah itu sama konsep kebangsaan. Gitu Pak. Kalau pengen mempersatukan. Nah, itu Indonesia luar biasa Pak. Kalau pengen tahu sejarah Indonesia angka hurufnya ada berapa? 9 Pak. 9 dari INDO. Itu inisial para Wali Songo. Ada pertanyaan sama saya, Ustaz nanyain, kenapa Wali Songo? Karena Indonesia hurufnya 9. Wali banyak pada. Emang Indonesia yang bikin Indonesia siapa? Bung Karno itu dulu presiden kita, soalnya sama Mbah Hasim. Mbah Hasim itu yang disuruh Mbah Holil yang nyuruh Sunan Ampel. Itu Pak yang bikin negara Indonesia. Nah, itu konsepnya persatuan. Jadi Indonesia hurufnya 9. Ternyata dihitung itu jumlahnya dari angka I sampai N sampai A, itu hasilnya 90 Pak. 90 itu lihat dalam surat Al-Quran, surat Al-Balad, di mana Allah memuji nanti akan ada negeri di atas awan, dia banyak menampilkan para ulama. Jadi mana kalau bukan yang sejuk-sejuk yang banyak pohonan. Di Indonesia kan mayoritas Islam di Indonesia Pak. Makanya kita harus bangga sama negara kita. Ini kenapa saya sampaikan sejarah itu, karena saya juga kan bingung, saya baru ya Pak ya. Ini temanya apa? Pak Haji Topik nggak ngomong juga. Ya kalau gitu enak, terserah saya ya Pak. Jadi kalau nggak enak bahasan saya, jangan salahin saya, tanyain Haji Topik. Jadi begini ya, karena momen bulan Maulid ya, saya izinkan saya untuk sedikit mengupas tentang Maulid Nabi ya, sejarah Nabi lah. Jadi kalau Maulid itu kan dimana orang-orang itu pada masa Rasulullah lahir, orang Arab senang Pak, bunga kalau orang Sunda bilang. Ada seorang paman Rasulullah namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu paman dekat ya, adik kakak sama Sayyid Abdullah, sama bapaknya. Pada masa itu zaman patroh Pak. Kalau patroh itu apa? Pak, zaman patroh itu zaman terputusnya para nabi. Jadi pada masa itu nggak ada aturan karena Nabi Isa kan diangkat. Jadi siapapun yang memegang kepercayaannya dia selamat. Berarti kalau Ibrani berarti orang Yahudi ya, dia memegang kepercayaannya. Selagi dia tidak menyekutukan Tuhan, dia selamat Pak. Karena patroh, pengikut Nabi Isa, Yesus kalau bahasa Syrianinya, itu dia memegang dengan kitabnya. Karena Allah kan kalau bilang sama mereka berdua kan ahli kitab, nggak menyebut kafir. Karena yang orang-orang yang sering baca kitab dia. Cuman kan yang baca kitab juga nggak jadi jaminan selamat, nyeleweng ada. Abdullah bin Surya, kalau Abdullah bin Salam selamat. Nah ini zaman Pak Sayyid Abdullah itu memegang teguh kepada kepercayaan. Dari mana? Kalau kita pengen tahu Pak, sebetulnya kenapa Islam ribut terus sama Israel? Kenapa ya? Padahal masih saudara Pak. Nabi Ibrahim, pan sentralnya Nabi Ibrahim punya istri 2. Yang pertama Siti Saroh, dia lama tuh nggak punya anak. Yang kedua Siti Hajar. Siti Saroh dari Palestina, Siti Hajar ke Mekah. Kan sejarahnya Nabi Ibrahim kan waktu itu dari Mekah suruh berangkat sama Allah ke Palestina.
berangkat saking patuhnya, maka dia bergelar Khalili karena ibadahnya. Kalau Nabi Muhammad Habibi, kekasihku kata Allah, nggak ibadah juga Rasulullah mah luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim nurut. Nah, Siti Sarah punya anak Nabi Ishak. Nah, terus Siti Hajar punya anak Nabi Ismail. Nabi Ismail ini melahirkan jalur Rasulullah ke Nabi Ismail ke sini nih di Makkah. Kalau Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nah, di sini kan kenal kan tentang sejarah Bani Israel. Ya kan? Sahabat saudara itu kan dinyatakan di dalam ayat Al-Qur'an. Ya kan? Ini ra'aitu ahada ausara kaukaban wasam sawal qamar ra'aitahum lisajidin ra'aituhum lisajidin, kan gitu ya. Itu kisah Nabi Yusuf. Bah, kenapa itu kan takwil mimpi, yang dimaksud nanti saudara kamu yang benci sama kamu kan ada 11 berikut Nabi Yusuf. Iya, ada 11. Cuman yang satu Bunyamin dia baik tapi beda indung, beda biang, beda ibu ya. Kalau yang 10 ini yang brengsek nih, ini satu biang, satu indung ya. Nah, ini yang sebut Nabi. Nah, dari sinilah turunan Israel ke sini, Pak. Makanya dia di Palestina awalnya. Makanya ketika Palestina dikuasai sama Islam marah dia. Itu berarti rebut warisan. Makanya yang sensitif ribut biasanya sama saudara ya, urusan warisan tuh. Nah, jadi kekuasaan dia nggak ngerasa ini daerah bapak gua kan begitu. Sama-sama padahal satu jurus, satu turunan. Nabi Muhammad pun jalur Nabi Ibrahim, bahkan lebih dekat. Makanya sampai sekarang, makanya Allah bilang dia ahli kitab. Begitu, Pak. Jadi saya juga pernah nih ya, kalau ketahuan sejarah, kalau Kristen itu bagaimana? Kristen itu kan ada, maaf ya, kita bukan ngaji Kristen, jadi kita harus tahu sejarah. Kristen ada Kristen Injil Markus, Injil Paulus, ada Injil Markus. Kalau Injil Markus itu dia Trinitas, beda pahamnya dengan Injil Paulus. Paulus itu lahir 1 abad setelah Nabi Isa diangkat. Berarti dia masih orang Yahudi, orang yang sentimen. Ajaran Nabi Isa sama, tauhid, cuman aturan beda syariat. Kalau di kitab Taurat babi haram, di kitab Injil kagak. Di Al-Qur'an haram lagi. Rasulullah itu menyalin. Gitu ya. Ini sejarah dikit ya. Nah, kita melihat kembali kepada sejarah Nabi Muhammad. Rasulullah itu lahir pada pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Siapa yang bergembira? Pada waktu itu Abu Lahab, Pak. Abu Lahab saking senangnya dipanggil semua warga Makkah. Hei, kumpul Bani Hasim, Bani Muthalib, karena di Mekah itu penguasa Bani Quraisy, suku Quraisy. Kan kalau di sana marga, Pak. Kalau kita suku Sunda, suku Dayak, ya suku Batak dulu tuh. Nah, itu suku Quraisy paling penguasa di daerah Jazirah Arab. Nah, kumpul semua. Mau ngapain? Abu Lahab nyembelih onta 40. Kenapa? Aku senang keponakanku telah lahir. Saking senangnya tuh Abu Lahab sembelih onta, menyembelih onta ketika Nabi Muhammad lahir, dan dia laki-laki. Dia nggak tahu itu bakal Nabi, nggak, cuman seneng aja. Ini Pak, tahu nggak sejarah? Di dalam Al-Quran dinyatakan Abu Lahab di hari Senin istirahat dari neraka, diistirahatkan oleh Allah dari api neraka. Jadi di hari Senin nggak disiksa dia. Cuman hari Senin doang, hari Selasa mulai lagi. Lumayan tapi ya. Itu kisah orang yang cinta. Segitu orang kafir, Pak. Baca lagi ayat Al-Qur'annya yang benar coba. Abu Lahab itu walaupun penjahat dia terkenal. Udah disebut dalam Al-Qur'an ya. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Kan gitu ya. Terkenal dia walaupun penjahat. Ya emang kehidupan kan skenario Allah. Kita semua udah ada dalam skenario Allah. Nggak usah ribut kafir, neraka, surga, neraka. Ya itu semuanya makhluk, Pak. Ya kita kan ibadah ribut, udah apa-apa belum apa-apa udah ngatur Allah, pengen surga, nggak tahu malu, sembarangan.
Kalau surga karena sholat, gampang dong. Bukan, masuk surga karena rahmat Allah. Sembarangan. Enak banget kalau begitu. Ada lagi nih, kalau dekat sama Habib masuk surga, sembarangan. Dalil mana? Nabi Nuh anaknya Kanan beleguk, mau diikutin. Jangan karena turunan bangga-bangga. Itu Abu Lahab tuh karena saking cintanya dia sampai dapat persenan dari Allah, itu orang kafir. Nah kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, tunjukkan Pak banyak duit, saking senengnya 12 Rabiul Awal. Itu dalilnya, udah nggak usah neko-neko, itu aja udah enak. Dalilnya kemana? Ke Abu Lahab. Itu aja, Abu Lahab aja, itu kan kata Allah ya. Enak Pak, yang cinta aja, cinta mahabbah, dapat syafaat nanti dari Rasulullah SAW gitu ya. Itu mahabbah ya, tergantung sih. Kalau kita pas bulan Maulid mau banyak sholawat, mau enggak sholawat yang banyak. Nanti pas keluar masjid ngelihat orang-orang yang ini sedekah, udah aja ini hari kelahiran Nabi, gitu aja, seneng, dia seneng gitu. Implementasi dong, kalau seneng harus ada implementasi, kontribusinya. Terus Rasulullah pada umur di kandungan ya, dia 2 bulan sudah ditinggal wafat sama bapaknya, 2 bulan. Terus 8 bulan ditinggal, 6 tahun ditinggal ibunya, 8 tahun ditinggal kakeknya. Rasulullah Pak, Rasulullah itu mengalami 5 kali operasi. Siapa yang mengoperasinya? Malaikat Jibril Pak. Nih Pak, ini hati di sini nih. Ini latifah namanya. Ini hati, 2 jari ukuran. Ini ada latifah kolbi. Di sini nih tempat berdomisilinya iblis. Jadi di sini kumpul nafsu lawamah. Nafsu kan ada 3, ya kan? Ya kan, di dalam ayat nafsu lawamah, nafsu amarah. Ini yang negatif, nafsu lawamah dan amarah. Amarah ada di sini Pak. Makanya kalau orang Toriko itu ada zikir nih, latifah kolbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khopi, latifatul nafas, latifatul akhfa, nafas, kolabiyah, kulu jasad. Itu dimasukin dengan nama Asmaul Husna, insya Allah selamat Pak. Jadi kalau kembali kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian di umur 5 tahun dioperasi, di 15 ini dibersihin. Maka Rasulullah dari kekanak-kanakan nggak ada sifat-sifat negatif dalam diri Rasulullah. Kalau anak sekarang kan beda ya, udah masih kecil udah kayak orang dewasa pengen bersetubuh. Rasulullah nggak ada kekanak-kanakan, jadi terlalu, makanya dia bergelar Al-Amin. Di umur remaja 10 tahun ya, menginjak remaja ya, itu masa-masa bandel ya, ngelawan, dia baik perilakunya. 15 tahun masa remaja dibersihin lagi, makanya nggak ada unsur negatif. Kalau kita kan remaja apa mindsetnya, jorok ya Pak ya, ya kan wajar ya semuanya ya, emang itu mindset kita. Ini manusia kalau pengen tahu diri kita, karena kita ada hawa nafsu, kita bukan malaikat. Sifat hewani pun ada, karena kita dari 4 unsur: api, udara, air, tanah, ya kan? 4 unsur. Itu hawa nafsu menguasai kita Pak, menguasai ruh, akhirnya dikendalikan. Nah Rasulullah mah dihilangkan umur 15 tahun, keremajaannya luar biasa. Umur 20 tahun dia mempersunting istrinya, nikah dengan Siti Khadijah. Ya Rasulullah istimewa Pak. Berumur 30 tahun apa? Dia mempersatukan bangsa Arab. Itu Rasulullah. Buktinya apa? Waktu Ka'bah pindah gara-gara banjir. Pada waktu itu bingung. Akhirnya keputusan gini, siapa yang lebih dulu datang ke sini maka dialah yang berhak menentukan di mana tempat Ka'bah. Rasul kan? Tuh, beliau mempersatukan umat. Konsepnya, maka orang yang mempersatukan itu konsep Rasulullah. Sampai menjelang akhir hayat pun beliau mempersatukan umatnya. Ingat Pak, sejarah
di waktu Rasulullah itu perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah waktu ada perjanjian Hudaybiyah itu Islam habis mengalahkan Mongolia Persia, negara superpower dulu, udah canggih senjata tapi kalah sama Islam. Rasulullah dari Madinah mau ke Mekah, mau melakukan haji wada pada waktu itu terakhir ya. Ternyata dihalangi oleh orang-orang Mekah. Padahal kafir pada waktu itu minoritas, Islam sudah kuat. Akhirnya siapa yang ditawan? Sayyidina Utsman, sahabat Rasulullah. Nah akhirnya kan ada orang kafir juga, pasnya nyelidiki ditawan juga, akhirnya saling tawan kan. Terjadilah perjanjian di tanah Hudaybiyah, disebut perjanjian Hudaybiyah. Dari perjanjian itu apa isinya Pak? Rasulullah dilarang melakukan haji. Itu baru diskriminasi. Terus Rasulullah dilarang melakukan haji, kemudian di surat perjanjian pada masa itu, kalau misalkan pengen haji ada caranya, itu ada perjanjian. Enggak ada aturan Pak dari orang kafir. Rasulullah diam. Akhirnya apa? Perjanjian Pak. Ini yang lucunya. Perjanjian tersebut Rasulullah membuat bismillah, itu ciri orang Islam. Kalau mau berkah kehidupannya baca bismillah. Ini Pak mau ngaji dari rumah baca bismillah dulu, berkah insya Allah, jangan lupa itu. Dan itu orang ketika baca bismillah dari rumah, ketika meninggal syahid. Kalau dia hidup mulia, itu kata Rasulullah dalam hadisnya. Cuman kita kalau udah lupa sama Allah jemput bismillah susah ya. Ya kalau mau pulang bahkan berantem dulu sama bini. Di mana sih kunci? Itu kita karena hawa nafsu ini. Nah setelah itu kan Rasulullah perjanjian hidup. Ya kata orang kafir apa? Ini apa nih? Bismillah, karena kami orang Islam itu menulis bismillah tabarukan pada Al-Quran. Kami nggak paham, cek orang kafir. Hapus. Sayyidina Ali kan bingung. Gimana ya Rasulullah? Udah hapus aja Ali. Ayat Al-Quran dihapus sama Rasul. Bismillah. Terus tanda tangan, stempel ya, itu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini siapa? Kami tidak mempercayai Muhammad utusan. Hapus. Apa kata Rasul? Dihapus. Sayyidina Ali bilang, Ali, ya Rasulullah, kita itu udah mayoritas, kita udah kuat, ngapain mesti ngikutin keinginan dia? Gampang aja, ayo kita serang. Dia sedikit. Apa jawab Rasul? Ali, kita yang mayoritas bukan berarti harus melakukan kekerasan terhadap minoritas. Yang mayoritas harusnya bisa mengayomi yang minoritas. Itu diterapkan konsep tersebut oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Pada waktu apa Pak? Tahu nggak? Piagam Jakarta. Piagam Jakarta kenal Pak? Sejarah Pak, pada waktu Indonesia dijajah sama Jepang, itu kan Jepang dibom atom sama Sekutu. Sekutu itu gabungan. Itu Belanda kan dihantam sama Jepang, ya kan? Terus penguasa Jepang. Jepang kan lebih parah. Nah, akhirnya kan koalisi itu, Sekutu. Akhirnya Jepang di bom atom ya, Hiroshima Nagasaki. Akhirnya Jepang nyerah tanpa syarat. Momen itu dimanfaatkan oleh Bung Karno. Akhirnya apa? Senjata dilucuti sama tentara Indonesia. Sekutu marah Pak. Sekutu marah. Dia sampai bikin tablet, kalau tentara Indonesia enggak mengasih senjata kepada tentara Sekutu, kami akan menghancurkan Jakarta dalam waktu 3 minggu. Bung Karno limbung Pak, bingung. Bagaimana Sekutu negara kuat. Akhirnya datang sama Mbah Hasyim. Kata Mbah Hasyim, kalau kamu takut nanti perang aku ambil alih, biar santri yang ambil alih perang. Ya udah,
Akhirnya apa? Mbah Hasyim Asy'ari, saya merinding Pak. Ya calling sama itu kan, kalau dulu sama Mbah Abbas Buntet. Terus kan datang lagi kiai-kiai yang punya himmah, punya karismatik, punya karomah. Banyak di Indonesia Pak, masih turunan Rasulullah itu juga. Akhirnya apa? Perang jadi Pak. Lucunya ini Bung Karno lagi runding, santri ketemu sama tentara yang dipimpin Jenderal Malabi. The santri mah kan nggak tahu aturan. Santri nggak tahu aturan perang. Itu Jenderal Malabi di tengah jalan Pak, hilang lehernya. Itu sejarah katanya kan kalau hilang leher katanya ame Carulit Pak. Carulit dulu itu kan santri Mbah Hasyim banyak kan orang Madura. Makanya pesantrennya Tebu Ireng. Tebu itu tanah, Ireng itu hitam, karena preman dulu pada tobat Pak. Masih lenger-lenger. Hilang nih ininya. Ya kan bingung. Marah akhirnya Belanda. Itu apa, Inggris. Karena jenderalnya hilang ininya dan itu jarak dekat. Pasti ini pakai apaan, dia juga bingung. Akhirnya dia ngejadiin perang, digantilah jenderal yang kedua, namanya Jenderal Robert. Tahu tuh kepanjangannya, saya nggak tahu. Nah si jenderal ternyata sama kejadiannya Pak, hilang juga. Nah akhirnya sekutu itu bingung, ini bagaimana, kok peraturan perang gini, kan jenderal nggak boleh dibunuh. Ini mah bukan perang, ini mah tawuran, balik begitu Pak. Sekutu pulang. Itu bukan kalah, sebetulnya dia bingung. Karena udah 2 jenderal kehilangan kepalanya, kabur Pak. Ini sejarah dokumentasinya ada nih di Inggris Pak, bukan di Indonesia. Sekarang lagi dipelajari. Yang kedua sejarah ketika dia mau ngebom itu pesantren Mbah Abbas Buntet. Itu kiai dulu karomahnya luar biasa Pak. Mbah Abbas Buntet itu luar biasa waktu perang. Itu jet tempur Pak, sampai sekarang ada sejarah. Jet tempur sekutu jatuh. Ini ada yang bilang dilempar, ada yang menurut sejarah dilempar sama Bakyak. Tarupah ya, Bakyak Mbah Abbas Buntet Pak. Nyambung sama sejarah Tuan Syekh Abdul Qadir waktu mau menolong sama muridinnya yang mau diperkosa. Abdul Qadir kata murid itu, Syekh Abdul Qadir lagi wudhu, dia kan di Depok kalau misalnya, terus yang muridnya di Bogor, ngedengar Syekh Abdul Qadir dilempar ada Bakyak. Kalau Bakyak kan nggak ada pasal, orang dibully sama Bakyak ya. Ini kan ditembak itu kapal itu Pak, jatuh sama Bakyak. Kan Indonesia belum senjata, apaan bisa ngejatuhin pesawat. Sekarang itu Bakyaknya lagi ditelusuri. Ini Bakyak apaan? Sendal kayu Pak. Yang lebih parah dia menelusuri itu besi-besi, kan ada kotak hitam ya. Mau dicari itu udah nggak ada Pak. Kenapa? Karena pada masa itu banyak kan orang India, katanya besi-besinya udah ditimbang. Orang India kan begitu ya, dari dulu udah senang nimbang dia. Itu sejarah Pak. Jadi udah nggak ada besinya. Itu luar biasa Indonesia. Nah ini konsep tentang masalah persatuan. Jadi Rasulullah itu pada umur 30 tahun dia sudah mempersatukan bangsa Arab. Indonesia unik Pak. Kalau di Arab satu bangsa tapi terpecah menjadi beberapa negara. Ya kan? Bangsa Arab dia. Kuwait, Iran, Irak kan bangsa Arab itu. Tapi di Indonesia berbangsa-bangsa kumpul dalam satu negara kesatuan namanya Indonesia. Hebat enggak? Hebat Pak. Ini konsep Rasulullah sebenarnya diterapkan oleh Wali Songo. Salah kalau orang nggak tahu sejarah. Tuh. Jadi Rasulullah pada masa umur 30 tahun beliau sudah mempersatukan bangsa. Dan dalil-dalil yang tadi ya, perjanjian Hudaybiyah atau waktu kecil dia sudah bisa membuat kerukunan. Ya Rasulullah Pak, luar biasanya. Rasulullah itu nggak apa, kalau hati-hati dalam ayat perang ya. Ada bilang Rasulullah man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi. Jangan main pasang-pasang hadis itu aja. Jadi lihat dulu sejarahnya, sababul wurud. Kalau ayat Al-Qur'an lihat dulu sababun nuzul. Ya, bagaimana kejadian pada masa itu?
Makanya ngelihat dalil itu jangan melalui tekstual aja, harus dilihat kontekstual juga. Contoh nih kontekstual. Imam Syafi'i, Bapak pasti pernah mendengar makalah beliau, kalau ada dua pemimpin, yang satu disayang kafir, yang satu dibenci, maka dekatilah pemimpin yang dibenci oleh kafir, kan gitu. Ini kata Imam Syafi'i makalahnya. Kalau dilihat dari tekstual aja ya gampang, harus dilihat dari kontekstual. Itu ada apa Imam Syafi'i bikin itu, kan gitu. Jadi sejarahnya begini Pak, pada masa itu, di masa Imam Syafi'i itu pemimpinnya orang, maaf ya, beda pemahamannya dengan kita. Kan Islam menjadi beberapa firqah, golongan. Itu pada waktu itu penguasanya Wahabiyah ya. Nah Wahabi ini, jadi dia mengatakan Al-Quran hadis. Nah kalau An-Najiyat, firqatun Najiyatun itu mengatakan Al-Quran qadim. Kalau hadis berarti makhluk. Ya kan Al-Quran kalam Allah. Jadi kalau hadis berarti bikinan. Begitu. Nah pada masa itu, masa-masa itu, nah si pemimpin tersebut jadi kerjasama dengan ulamanya yang sepaham tadi, yang memahami Al-Quran hadis. Kebijakan pemimpin tersebut didukung oleh orang-orang kafir. Makanya timbullah makalah tadi. Imam Syafi'i sampai didiskriminasi, Imam Ahmad bin Hambal sampai mati Pak, dipacung. Banyak ulama-ulama. Imam Nawawi Mesir, itulah ulama besar yang sekarang terkenal di pesantrenannya Al-Azhar ya, Kairo. Beliau sama, diusir, pindah ke Damaskus, diusir Pak. Karena pada masa itu pemimpinnya kejam. Jadi pada masa itu pemimpin, ketika mengalami moneter, yang dipintain pajak hanya rakyat miskin. Nah pejabat tidak. Makanya tuh ulama-ulama setuju, harus setuju. Hanya satu ulama besar yang menjadi acuan para ulama, yaitu Imam Nawawi, dia nggak setuju, menolak itu. Makanya itu konsep makalah tadi timbul, jangan disamaratakan dengan sekarang. Maaf ya, bukan saya pro pemerintah, jadi harus dilihat dulu. Ya kalau pemerintahnya kagak bener mah ya sama, cuman nggak boleh yang namanya pemberontakan, nggak ada dalam Islam. Kisah, coba baca Al-Quran, kisah sejarah Nabi Ibrahim bagaimana waktu ke Mesir. Emang Raja Mesir apa? Orang kafir, senang sama bini orang. Itu Nabi Ibrahim pada waktu itu kan di Babilonia, dia habis perang sama Raja Namrud, kan ke Mesir kan. Di Mesir apa? Orang kafir. Silakan lu hidup di sini Ibrahim, tapi jangan, silakan sebarkan Islam, tapi jangan ngajak gua ya. Begitu. Itu orang-orang non muslim aja baik, mah orang kafir, orang Islam kau nggak baik, malu Pak. Kalau kita sadar ilmu itu sebetulnya semuanya skenario Allah. Orang kafir emang yang bikin siapa? Allah. Emang ada orang jadi sendiri? Lah kita bingung nih. Kadang-kadang kita ngelihat orang kafir neraka, lalu kamu bangga mau masuk surga. Allah enggak seneng. Kan semuanya yang bikin Allah Pak. Maqadirul khalaik. Sebelum 50.000 tahun sebelum manusia ada, Allah sudah nyatet. Pertama yang Allah ciptakan apa? Kolam. Yang kedua Lauh Mahfuz. Catat kata Allah. Dicatat semua takdir manusia. Sudah ada Pak. Jadi kita itu kayak wayang, dimainkan oleh dalam skenario Allah. Ya memang di hidup itu ada jagoan, ada penjahat. Kalau jagoan semua film kagak laku, harus ada penjahat. Susah mau jadi orang Pak. Aduh ya Allah deh, mau jadi orang benar itu susah Pak. Nih kita begini Pak caranya nih ya. Kalau pengaji itu, ini kafir, maksiat ya. Yang kedua taat. Maksiat itu dibenci sama Allah, taat itu disayang Allah, kan gitu ya. Surga
neraka, surga neraka gitu ya, taat maksiat. Nah, ini ada perbedaan nggak Pak? Ada ya? Karena apa yang ngebedain? Hawa nafsu Pak. Bapak takut sama surga, takut enggak sama neraka? Takut Pak ya? Sama surga mau nggak? Udah ngelihat belum? Kenapa tuh kita percaya? Ada iman. Tapi sama Allah yang nyata-nyata, Dia yang menciptakan surga dan neraka, nggak kita takutin. Buktinya, neraka itu nggak ngelihat kita maksiat Pak, tapi Allah ngelihat. Ayo maksiat jalan terus, masih mending kalau ada yang bapak yang baik. Kalau yang seneng janda ini, ya Pak ya. Allahnya udah kagak ada tuh. Kalau neraka takut. Padahal semua itu adalah perwujudan yang memang wujud yang dibikin oleh Allah. Padahal Allah adalah wujud yang nyata. Tapi kenapa kita lebih takut sama makhluk? Kenapa Pak? Karena untuk dekat dengan Allah penghalangnya banyak Pak. Iblis itu bukan makhluk bodoh, pinter. Gelarnya di langit 7 lapis langit dia udah sampai ajajil Pak. Di langit kedua namanya al-wali, kekasih Allah. Ajajil. Yang nggak bisa apa iblis? Tawadu, rendah diri, disenang sombong. Jadi ahli ibadah Pak, begitu diciptakan sujudnya pun 500 tahun nggak bangun-bangun. Iblis tuh. Ma'rifat sama, bahkan dia ketika diusir masih ngobrol sama Allah, ya kan? Jadi ayat Al-Quran kan, ya Allah aku ikhlas kau usir dari surga, tapi aku ingin minta umur yang panjang, kan gitu. Udah diusir masih bisa ngobrol sama Allah. Ini skenario Pak. Jadi kalau saya pengen jelaskan nih Pak, nih ya belajar ya Pak ya. Ini Bapak, ini taruhlah meja ya, ini berarti kolong ya. Ini ada kolongnya nggak Pak? Ya, ini meja ada ya. Saya tanya, yang wujud yang nyata yang mana? Ini kan ada berarti wujud. Ini ada. Ini wujud yang nyata yang mana? Yang kolong apa meja? Hah? Meja ya? Meja apa kolong? Ya, berarti meja, sepakat. Kenapa meja? Ya emang ada kalau di sini, tapi kan ini mau contoh ya. Kenapa meja wujud yang nyata? Karena kalau misalkan kolong itu kalau nggak ada meja, kolongnya nggak ada ya kan ya. Nah berarti asalnya kolong kagak ada ya. Asalnya kolong berarti tidak. Nah kita lihat surga itu asalnya ada enggak? Nggak ada Pak. Diadakan sama Allah. Berarti Allah itu Allah wujud yang nyata, yang lain semuanya kosong. Makanya manusia kalau udah tingkat tinggi merasakan bahwa dia tidak ada, itu belajar tauhid Pak. Lah itu harus sampai kita ngerasakan bahwa tidak ada. Kan kita mah adanya, saya, aku itu kan pinjam saja sama Allah. Nanti akunya yang asli itu aku Allah, kita mah hak apa? Hak guna pakai. Ya kan aku pakai aja, nanti akunya dia milik Allah semua. La ilaha illallah. Tafsirannya apa? La wujuda illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Terus la ilaha illa ana kan gitu ya. Kata Allah nih, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, saya, kata Allah. Terus la wujuda ila ana, tafsirnya tidak ada yang ada kecuali aku, kata Allah. La ana ila ana, tidak ada saya Muhammad, tidak ada saya Miftahuddin kecuali saya Allah. Hilang semua. Kita mah pinjam, Bapak pinjam nih, pinjam akunya berapa tahun, Allah kasih. Kan dulu kita diskusi sama Tuhan, alastu birabbikum,
Qalu bala syahidna, kan gitu ya. Makhluk semua menjawab. Manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir itu berjawab Pak di alam barzah. Ya, manusia terakhir namanya Laka bin Lake. Nanti setelah ada Laka bin Lake nggak ada manusia lagi. Itu jadi kiamat kubro. Kok ada di sana Laka bin Lake tapi masih hidup? Enggak, itu masih jalan. Mungkin itu ada Laka bin Lake nanti di akhir zaman, setelahnya melewati masa di mana Nabi Isa nanti turun. Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Cuman sekarang jangan ribut Imam Mahdi, so tahu. Kalau semuanya negara udah nggak monarki, udah pemimpin kayak Rasulullah, baru itu bisa Imam Mahdi. Nggak lama 7 tahun hidup di alam dunia. Nah itu semuanya menjawab bala syahidna, ya Allah aku. Lalu apa Allah bilang jawabnya? Ya udah, aku titip kamu. Ini namanya hak guna pakai kamu, roh. Alam kamu bukan di sini ya. Kamu akan aku pindahkan dulu nih ke jasad gitu. Nanti kita juga hidup di Depok. Pak Haji Topik ngarannya udah ada Pak. Kamu harus pulang lagi ke alam sini, alam ruh. Ini tempat berdomisili kamu. Kamu harus selamat. Ya Gus, ada yang nangis kan. Itu Pak. Tapi sampai ruh nanya, ya Allah, terus bagaimana caranya biar aku mengenal kamu? Aku sudah enak di sini. Nanti aku akan utus seorang utusan yang akan memberitahukan cara kamu kembali kepadaku. Itu Pak. Berarti itu hak guna pakai itu sebentar. Awas umur kamu cuman ada yang 80. Hak guna pakai kamu sampai 80 tahun. Aku ambil nanti. Ya Pak. Ngeri ya kalau nggak selamat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua selamat ya Pak ya. Nah itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kajian sejarah Pak ya. Terus yang ke-40 ya, di umur 40 Rasulullah itu baru bergelar sebagai nabi. Nah disitulah Rasulullah menyampaikan risalah. Yang halal disampaikan halal, yang haram disampaikan haram. Tapi Al-Quran itu multi tafsir. Memang ada ayat Al-Quran yang mungkin ayat mutasyabihat batinah. Itu ulama ahli tafsir nggak mau menafsirkan, dia ngeri. Hanya Allah yang tahu, seperti Alif Lam Mim, Yasin. Itu luar biasa mutasyabihat batinah. Jadi ayat yang seliru ya bangsa batiniah yang memang sulit diingat. Ada ayat muhkamat, ada ayat kisah, ayat ada amsal, macam-macam, ayat kital, ayat perang ada. Sebetulnya Rasulullah itu perang bukannya merangi, Rasulullah itu diperangi. Awal perang Rasulullah waktu di Mekah Pak, itu ayat kalau turun di Mekah itu qoblal amri bil kital. Rasulullah sering diejek sama Abu Jahal, enggak melakukan peperangan. Tapi ketika di Madinah baru itu ayat peperangan, ada ayat kita. Karena Rasulullah dikepung Pak, dikepung sama orang koalisian antara si Yahudi dengan orang-orang kafir, bahkan dari kafir yang lain. Dikepung, akhirnya bingung Rasulullah mau kemana. Nah disitulah turun ayat mati surga, hidup mulia. Jangan pernah takut di situ. Jadi membela diri sama dengan di Indonesia ketika Belanda menjajah negeri kita, maka orang-orang Islam ngamuk. Makanya ada makalah hubbul waton minal iman. Cinta negara bagian daripada iman. Itu bukan hadis, bukan ayat Al-Quran Pak. Dari mana? Dari kontekstual ngambilnya. Rasulullah cinta sama negaranya. Bahkan Rasulullah puasa di hari Senin, itu puasa kelahirannya. Dia lahir di mana? Di kota Mekah, maka dia cinta sama negaranya. Kita juga diwajibkan untuk mencintai negara kelahiran kita. Begitu Pak. Hubbul waton minal iman. Cinta sama negara bagian daripada iman. Berarti orang yang tidak cinta kepada negaranya, imannya tidak sempurna. Begitu. Tuh ngaji sama Rasulullah cinta sama negara Mekah sembarangan. Jangan juga Rasul, nggak ada hadisnya. Ngajinya di mana? Nggak ada hadis mulu. Hadis itu ada kauli, ada fi'li, ada takriri.
Hadis juga ada marfu, marfu berarti dari Rasulullah ke sahabat turun lagi ke tabiin. Ada yang mauquf nyampe ke sahabat, tapi Rasulullah no problem. Ada lagi hadis namanya hadis maktu, tidak nyampe ke sahabat, tapi tergantung Imam Bukhari karena beliau perawi hadis yang handal. Begitu Pak hadis mah. Ya kan emang Imam Bukhari kan sandaran hadis. Imam Bukhari emang siapa? Tabiin, bukan sahabat. Gitu. Ada hadis maktu. Nah kalau melihat dia dari tentang maulid ya hadisnya ya tadi. Atau misalkan kita ini pakai batik sunnah, itu ustadz sama saya kiai sampai bengong, ente dari mana? Ya nggak ada dari hadisnya. Yang ada pakai batik itu dilarang sama ulama fikih. Ya kan? Dilarang kenapa? Karena mengganggu orang sholat kan rame. Tapi kalau pakai batik sunnah dari kontekstual apa? Karena batik itu adalah budaya Indonesia, menunjukkan kecintaan kita dengan memakai batik. Tapi jangan pakai sholat Pak, batik begitu maksudnya ya. Tapi kalau udah ada batik pakai aja, nggak jadi masalah. Lagian orang sholat ngeliatin baju ya. Yang salah yang sholat bukan yang pakai batik. Itu Pak kecintaan. Nah, Rasulullah membawa risalah. Makanya kalau risalah Pak sebetulnya kita itu bukan ngaji Quran Pak, tapi ngaji tafsir. Kalau tafsir kan konsep. Kalau Al-Quran yang tahu Al-Quran ya Rasulullah doang. Orang nggak ada. La ya'lamu man Al-Quran ila Rasul. Wa la ya'lamu man al-hadis ilal ummatu ay mujtahidul mutlaqu cenah gitu. Jangan sembarangan Al-Quran diartikan Al-Quran itu firman Tuhan. Emang gampang Pak. Ini yang tadi saya kaji apa? Alhamdulillah Pak. Bismillah yang saya bahas tadi. Ar-Rahman. Ar-Rahman kan sifat Tuhan, sifat Allah. Ar-Rahman apa? Allah Maha Penyayang. Jadi Allah Maha Penyayang itu berarti Allah Maha Pengasih, bukan penyayang, pengasih. Kalau pengasih apa? Karena bahasa Sunda itu bilang Allah yang maparina nikmat gede ing dalam dunia lan akhirat. Maksudnya kalau di Ar-Rahim sifat Allah yang Maha Penyayang khusus di akhirat saja. Jadi begini maksudnya, kalau di alam dunia itu sifat Allah Ar-Rahman Pak. Semua makhluk merasakan nikmat Allah. Semua, yang kafir, makanya jangan bingung-bingung kok kita orang Islam susah amat ya rajin sholat. Orang kafir mah kaya malah. Kenapa? Itu keadilan Allah, itu urusan Allah ditanyakan lagi. Aneh-aneh baik orang. Jadi pengen masuk surga hatinya jelek sama Allah. Surga mana? Habis sholat kok. Katanya di sholat apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan? Pekerjaanku, ibadahku untuk Allah, implementasinya mana? Habis sholat marah. Ya Allah hidup kieu amat. Pak, rukun iman ada berapa? 6. Yang susah itu percaya kepada qada dan takdir. Qada jeung qadarnya nah hese mah. Eta bucanana urang hayang beunghar geus mihlan Allah. Canang ibadah cangeunana hayang ka surga atuh cicing deh. Kenan, teu belajar cara malaikat Malik sama malaikat Ridwan enggak pernah berantem. Malaikat Ridwan penjaga surga, malaikat Malik neraka. Ya kan kalau malaikat Malik harusnya marah, Malik lu enak di sono adem. Ya gua panas. Itu malaikat nggak pernah demo. Kenapa? Nggak ada hawa nafsu dalam diri. Ya kita mah belum apa-apa udah ngatur Allah. Pengen ke surga. Pak, kalau Allah masukin ke neraka ngapa? Mau ngambek mau demo. Ya Allah kan saya udah ibadah. Itu ibadah lu, yang lu sembah surga bukan gua. Ayo takut tuh Pak. Emangnya ngaji gampang. Itu makanya sifat Allah yang 20 nih kalau dikaji nih, ya Allah deh, lepasin aja ya surga neraka ya terserah Allah dah. Pak, walaupun di surga nih ya, kalau kita nggak pernah bisa memandang Tuhan, nanti di surga sakit hati. Ada nggak yang sakit hati? Ada Pak, kayak gini lah. Kita datang ke rumah perempuan yang kita sukai, tuh suruh masuk, semua makanan ada, tapi si perempuan nggak keluar, kesel nggak? Buat apa lu kasih makanan lu nya juga nggak keluar mah? Sakit hati gua. Ketika di surga kata Allah, lu makan apa yang kamu mau. Allah nggak menunjukkan. Jadi kita nggak ngelihat Tuhan. Sedih Pak, sama kayak di neraka. Walaupun di neraka kayak malaikat Malik, tapi Allah melihat dia.
walaupun sakit tapi indah rasanya. Sama, kita dicubit sama si dulu pacarannya Pak ya. Cubitan tersebut nggak terasa, bahkan tai kucing rasa coklat itu kalau udah deket itu asli peribahasa ya, udah nggak kerasa apa-apa karena yang kita cintai ada di samping kita. Demikian juga di neraka, nggak jadi masalah wali. Rasulullah mau nyapatin umatnya, ada wali berjalan di bawah neraka Pak nyariin umatnya. Ya kita mah udah takut ya. Kenapa takut? Karena iman kita lemah. Makanya jangan, udah aja terserah Allah. Cuman jangan ditantangin juga. Saya pengen ke neraka. Ini mah jangan. Gitu juga wajar ya, manusiawi kita hidup ingin masuk surga. Tapi yang paling penting adalah ikhlas ya. Ikhlas itu yang paling sulit. Itulah agama kita namanya Islam. Islam secara lugoh apa? Pasrah, terserah Allah kan gitu. Mau di kemana pun itu harus sampai ke sana. Caranya bagaimana? Itu ada kajiannya Pak. Makanya la ilaha illallah itu ada 12 huruf. 12 huruf berarti ada 12 kewajiban. Yang 12 terbagi 2, 6 bangsa johir, 6 lagi bangsa batin. Bangsa johir berarti fisik, ini bangsa ruh. Nih ya, ini ibadah nih. Kata Allah, kalau lu percaya gua Tuhan, lu laksanakan tugas dari gua. Kewajiban dari kita yang pertama, bangsa johir berarti bangsa badan, ibadah. Yang pertama apa? Toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Yang terakhir jihad. 6. Yang 6 lagi bangsa batin, ini yang sulit nih. Tawakal, tafwid, tawadu, juhud. Ini Pak yang sulit semua. Ikhlas. Ya Allah, emang ikhlas gampang. Cuman kalau ikhlas tawadu apa? Tawadu itu rendah diri. Rendah diri berarti bagi orang yang berilmu. Kalau nggak berilmu apa yang ditawaduin? Ikhlas bagi orang yang suka memberi. Kalau misalkan nggak memberi, ikhlasnya apaan? Kayak ngaji nih ya, belajar ikhlas emang sulit, emang gampang Pak? Sulit. Kadang-kadang kan kalau ngaji kan, makanya jangan ngomong-ngomong duit, biar saya ikhlas. Jadi kalau di sini saya udah ngelihat duit nantinya. Kesini nanti ada ininya, ada duitnya. Dan saya udah ngelihat duit nantinya. Karena saya juga hatinya belum ini Pak. Saya masih ngaji Pak. Saya masih berguru sama guru saya di Cibinong. Beliau adalah mursyid Thariqah, tapi beat saya di Banten, namanya Mama Ahmad Sukanta. Jadi kalau di Cibinong itu Kiai Januji, beliau punya guru. Jadi guru tasawufnya ke Syekh Asrori. Syekh Asrori punya guru Syekh Usman Al-Ishaqi. Syekh Usman Al-Ishaqi punya guru Syekh Romli. Syekh Romli punya guru yaitu Syekh Khalil Bangkalan Madura, nyampe nanti ke Syekh Abdul Karim. Nah dari sini, dari Banten juga sama, itu thariqahnya. Dan kami belajar mengetahui di kitab Sarah Hikam namanya. Itu sulit Pak. Dan gitu sampai kayak gini nih Pak nih. Ini sambil ada jawab Pak. Kan tadi Bapak bilangnya ihsan. Ihsan apa Pak? Ang tak budaka annaka taro fa in lam takun taro fa innahu yarok. Beribadahlah seakan-akan engkau melihat aku. Jikalau kau tidak bisa melihat aku melihat kamu. Bisa nggak Pak? Rasa itu jauh, susah Pak. Lalu bagaimana? Contoh gini rasa nih. Rasa apa? Rasa nih ya. Dulu nih waktu kita pacaran, kita di Bogor, pacar kita di Depok. Kemudian kita ngedengar kabar dari dia. Dulu nggak ada HP. Kabar dia sakit, kita sedih, ya kan? Itu rasa kan? Padahal jauh kan? Terus dia seneng, ada kabar, salam, katanya dia suka sama kamu, padahal nggak ada orangnya. Itu rasa. Sama kayak gini, kita ditinggal sama ibu sudah tidak ada, itu rasa sedih masih ada. Kebayang kan? Kenapa sama Allah tidak bisa kayak gitu? Lagi sholat Pak, bayangkan Allah sedang melihat kayak gini nih, karena Allah lagi ngelihat kita. Ya Allah, sedih Pak, enak sholat juga, apalagi kalau malam. Rasulullah nggak mati Pak. Dia melihat kita ya, umatnya yang cinta sama dia. Allah baik. Allah baik sama kita Pak. Allah dekat dengan kita. Buktinya kita dikasih sehat. Itu Allah cinta sama kita. Cuman kitanya sulit hati kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena setannya masih banyak Pak, penghalangnya. Itu ya Pak ya, susah Pak. Belajar. Insya Allah ya Pak ya.
Kita makanya belajar terus ngaji, terus terutama tauhid Pak ya, sifat Tuhan, sifat Allah, biar kita kenal sama Allah. Enak Pak, nggak usah jadi kiai hirup mah. Kalau orang yang usahanya karena ibadah, dia akan dekat sama Tuhan, dekat sama Allah. Itu Pak ya. Ini bukan kita kumpul, Allah sayang sama kita, ya kan? Dikumpulkan di masjid lagi, dapat hidayah. Itu sebetulnya udah ada di konsep-konsep ini Pak. Ini para ulama di Indonesia ini keren-keren. Bapak ada yang suka ngerokok? Ada rokok Samsung nggak Pak? Ada ya? Itu nggak tahu nggak nomornya? 2, 3, 4. 2 sholat subuh Pak, 3 sholat maghrib, 4 sholat asar, isya, zuhur. 4 ya. Coba Bapak hitung, 2 tambah 3 hasilnya 5 rukun Islam. 2 tambah 4 hasilnya 6 rukun iman ya. Kalau dipundur 3 diambil 2 hasilnya 1. 4 diambil 3 hasilnya 1 juga. Berarti itu rukun ihsan. 165 rukun ihsan. Rukun ihsan 1 anggota Buddha kan. Itu Pak yang sulit, merasakan Allah melihat kita. Indah. Jangan benci sama orang karena dia makhluk Allah. Sulit. Jangan pernah menganggap rendah Pak, iman kita belum ada apa-apanya. Coba kalau saja Allah balikan, dia lebih baik daripada kita. Ini ujian saya Pak. Waktu saya kondangan, dikit lagi ya Pak ya, minta izin. Waktu saya kondangan ke teman saya, ternyata hiburannya dangdut Pak. Dangdutan Pak. Itu bagaimana cara memasangkan hati kita biar bisa zikir. Zikir bukan berarti kita di sono baca selawat kayak orang gila nanti. Di situ zikir. Bayang hati kita rasakan. Apakah kita merasa orang lebih baik? Kalau kita merasa bahwa kita lebih baik daripada dia, kacau Pak. Tapi rasakan juga kalau kita senang di sana berarti hati kita koslet. Berarti koslet kita. Kalau senang di tempat maksiat, kita nggak senang Pak, dibikin nggak betah sama Allah. Tapi juga jangan pernah menganggap orang tersebut lebih hina daripada kita. Damai aja hati kita, tenang kayak gini nih. Saya rasakan semuanya kita tenang ya. Kalau saja saya ngerasa lebih tinggi, itu hati saya lagi buruk Pak. Karena saya lebih berilmu kayak guru ini, hati saya berarti setan lagi banyak. Nauzubillah min dzalik. Ujiannya jadi kiai Pak berat. Mungkin kiai senang disanjung. Ada saya malah jamaah saya usirin. Kalau emang kamu nggak suka sama saya, pergi. Nanti bikin hati saya jelek sama kamu. Mending kamu pergi. Disayang manusia, di dekat sama masyarakat, sama jauh sama aja Pak. Dekat juga masalah. Masalahnya apa? Masalahnya kalau dia hajat kita kudu kondangan ya. Nggak punya duit kan kita ini ngedumel hajat mulu, nasihat kan dosa kan. Mendingan jauh, dia mau hajat mau apa kita no problem kan, nggak kenal. Ya kan gitu. Makanya orang yang hidup di komplek enaknya begitu, nggak kenal sahabat. Kenapa? Nggak banyak dosa juga. Cuman sekarang mah dosa datang ke rumah, ngelihat TV, kita nggak kenal Ferdi Sambo, ngejelekin aja. Ya kan? Di mana tiket ke surganya? Itu makhluk Allah semuanya Pak. Yang kita harus benci maksiatnya. Ya. Kalau maksiat jangan seneng. Maksiat dia misalnya korup, dia jangan seneng, tapi sama isim fa'il, sama apa namanya pelaku. Karena dia manusia kan makhluk Allah. Itu Pak, itu yang hati kita harus pintar tuh. Sholat itu di sini maksudnya. Percuma ibadah rajin tiket ke neraka. Emangnya Bapak panitia akhirat? Sembarangan masuk surga. Islam masuk surga. Belum tentu Islamnya. Ibadah kita pun di mana? Apa pernah hati kita ingat sama Allah waktu malam? Waktu sholat. Lagi sholat kayak mikirin mobil gua nggak ada bensinnya. Ya, lagi sholat tuh Pak. Kuncinya di mana? Itu lagi sholat sama Allah udah nggak punya adab.
Kayak gini dah bapak ngobrol sama anak, itu anak bapak matanya ke sini, hatinya kemana tahu, sewot enggak? Begitu aja. Allah juga sama ngomong-ngomong, am hasibtum ang tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu lajina jahadu fi sabilillah, kata Allah. Wa ya'lamas sabirin. Apa kau beranggapan akan masuk surga sedangkan kau tidak pernah tahu kepada Allah? Emang juhud gampang itu Pak ya. Ya mudah-mudahan kita selamat ya Pak ya. Semangat aja Pak, hidup mah jalani aja, jangan mikir jauh-jauh. Yang ada nikmati, enak tuh. Udah mikirin oh atuh aing mah saya jadi kiai. Enggak, ayeuna mah aya we. Yang ada aja sekarang udah mikirin, gua dulu nggak ngerti. Jangan begitu. Yang sekarang kita ketemu nih, udah kita laksanakan, alhamdulillah ya Allah, gitu aja udah. Saya berdapat misalkan ilmu, jangan kenapa nggak dari dulu, jangan begitu, Allah nggak seneng. Yang sekarang berarti ini kan skenario Allah gitu ya. Sukses ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ya Pak Haji, saya langsung ke Sukabumi, emang tadinya ada acara, ini acara di sana, jadi nggak bisa seminar ya, nggak bisa seminar suka lama. Saya ke Sukabumi, mohon izin ya Bapak ya, mohon maaf, dan saya juga minta doa, mudah-mudahan saya dalam perjalanan selamat ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi wahdina al-husna bihu